Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk setiap kesalahan yang dilakukan baik oleh saudara-saudara kita atau oleh kita sendiri, mari kita selalu membuka hati untuk memberikan pengampunan. Ibu Keti Sekeon Sangi akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebelum merenungkan firman, mari berdoa. Bapa kami yang baik, saat ini kami sujud datang berdoa kepadamu dengan limpahan syukur atas hari baru yang Kau beri. Kami akan memulai hari ini dengan kekuatan yang berasal dari firman-Mu, sertai kami dengan kuasa Roh Kudus. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi pencinta Embun Pagi, kekasih-kekasih dalam Kristus Yesus. Kita boleh bersyukur karena pagi ini masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman kebenaran. Tentunya jika kita sering membaca firman Tuhan, merenungkannya, tentunya iman percaya kita kepada Yesus Kristus lebih dikuatkan. Untuk itu mari kita membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dalam Yohanes 8 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tema kita pada pagi ini adalah buka hati. Saudara terkasih, tentu lebih mudah dan gampang bagi manusia untuk mengomentari, menyalahkan, melontarkan kata-kata penghakiman daripada melihat pada diri sendiri. Karena ada kata-kata bijak tentang jari tangan manusia yang mengatakan, ketika jari tanganmu yang satu sedang menunjuk pada orang lain, maka ada 4 jari yang lain yang sedang menunjuk kepadamu. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok yang paling suka melihat kesalahan dan kekeliruan orang lain daripada diri mereka sendiri. Suatu ketika mereka datang kepada Yesus dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka membawanya kepada Yesus dan berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Apa yang Yesus lakukan? Andai perempuan ini dibawa kepada imam besar, raja atau hakim, maka sudah pasti hukuman hukum Taurat berlaku, yaitu perempuan ini akan dirajam dengan batu sampai mati. Untunglah mereka membawanya pada Yesus, sehingga aturan hukum Taurat tidak terjadi bagi dia. Apa yang Yesus perbuat atau lakukan? Yesus berkata, "Barang siapa di antaramu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini." Akhirnya tidak ada seorang pun yang melakukan tindakan menghakimi perempuan itu. Mereka semua lalu bubar. Saudaraku, otoritas untuk menghakimi hanyalah milik Allah. Kita hanyalah manusia, yang mana kita sendiri pun banyak berbuat dosa. Karena itu,
terhadap siapapun kita menyimpan benci, dendam, atau amarah atas kesalahan yang dilakukan orang pada kita, mari kita buka hati untuk tetap mengasihi, membuka hati untuk memberi pengampunan, dan jangan sampai kita bersikap menghakimi. Kalaupun kita mempunyai maksud untuk menegur seseorang oleh karena kesalahannya, mari tegurlah tanpa melupakan kasih di dalamnya. Menghakimi bukanlah bagian kita, namun mengasihi serta mengampuni itulah yang harus menjadi kebiasaan kita. Mari kita teladani Yesus yang telah lebih dahulu mengampuni kita umat manusia. Sebanyak dan sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, lewat Yesus selalu ada pengampunan. Maka lakukanlah yang sama terhadap sesama kita. Sekali lagi saudaraku, jangan tutup hati untuk sesama. Buka hati untuk mengeluarkan pengampunan dan memberikan maaf kepada mereka yang sudah menyakiti kita. Itulah kasih yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman telah selesai disampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ampunkan dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.